Kita berjumpa lagi dalam program Health Advice and Inspirational Stories. Saya Esther, saya akan memandu program acara ini dan saya ditemani oleh sahabat muda saya. Aku Kalista. Halo Kak Esther. Halo apa Kalista, kabar? baik puji Tuhan. Kalista sendiri gimana? Aku juga baik Kak Esther. Oke. Nah, teman-teman, hari ini topik kita adalah Inspirational Stories. Yes, Nah, betul. Kak Esther boleh nggak kasih tahu kita mau ngomongin cerita inspirasi yang kayak gimana sih? Nah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita yang pastinya itu menginspirasi kita semua dan banyak orang. Kenapa? Karena kita akan mendengarkan cerita seorang pejuang diabetes yang bisa menjalani hidupnya tanpa obat, sehat tanpa obat loh. Tanpa obat ya Kak Betul. Esther. Biasanya kalau orang diabetes itu tergantung ya Pasti sama tergantung obat. obat. Nah, Oke. ini kita nanti kita akan dengerin nih bagaimana dia bisa menjalani hidupnya tanpa Menarik. obat. Menarik. Iya. Oke, mungkin kita langsung panggil kali ya Kak Esther ya. Ini dia. Apa Halo kabar? Bang. Sehat semua ya? Sehat, Apa kabar? puji Tuhan. Sehat, puji Tuhan. Ini tadi kita baru omongin loh. Oh ya? Iya. Oh, panjang umur saya. Betul, karena kita lagi bicara nih berdua sama Kalista. Kita akan dengarkan cerita yang menginspirasi kita semua. Cerita dari? Bang Iman lah pastinya. Dari saya? Oh. Iya. Kan program kita itu adalah tentang inspirational stories. Oh. Jadi bagaimana Bang Iman itu bisa menjalani hidup sebagai seorang pejuang diabetes yang sehat tanpa obat gitu. Itu ya. Mungkin Iya. sebelum kita lanjut lagi nih Kak Esther, boleh nggak Bang Iman kenalin diri lagi gitu buat teman-teman semua lebih lanjut? Oh gitu ya. Nama saya Iman, tervonis sebagai seorang penderita diabetes. Umur sudah sedikit lanjut, tapi masih muda sedikit. Masih kok, Masih terlihat. kan? Masih. Cuma rambut aja rontok. Iya, belum 70. Ya, Belum 70 ya. Ya saya memang sudah terkena diabetes ya. Dan saya berusaha untuk hidup sehat lah. Sampai saat ini. Sampai saat ini puji Tuhan. Oke. Kalau gitu saya mau tanya-tanya nih supaya kita ini pada kepo nih Bang, pengen tahu denger ceritanya Bang Iman. Sebenarnya sejak kapan sih Bang Iman itu didiagnosa sebagai seorang penderita diabetes? Awalnya tuh gimana gitu ceritanya? Awalnya Yes. sebenarnya saya menduga saya sudah lama terkena diabetes. Oh, gitu. Jadi setiap tahun waktu masih kerja sebelum pensiun itu kan ada medical check up ya. Dan dokter sudah mengatakan tuh waktu gula darah di atas 150, wah kamu sudah terkena diabetes. Udah beberapa tahun tiap tahun, tapi saya nggak merasa apa-apa gitu loh. Jadi saya tidak terasa apa-apa lah. Baru setelah 2-3 tahun yang lalu baru mulai merasakan gejala diabetes yang klasik ya, misalnya seperti ingin buang air kecil sering, kram, dan sampai akhirnya saya nggak kuat pada suatu malam tahun 2021. Saya tidak kuat karena ada rasa kram di kaki pada waktu lagi tidur malam. Dan saya ingat tanggalnya itu tanggal 15 Februari dini hari. Ada semut-semut naik di atas kaki saya. Dan saya nggak kuat, saya berteriak. Dan saya seperti mau mati rasanya itu karena semutnya banyak banget. Lalu saya putuskan di situ saya harus ke dokter besoknya. Dan dokter katakan kamu sudah positif diabetes setelah pemeriksaan gula ya, dan gejala-gejala yang saya ceritakan, dan udah terkena neuropati. Apa itu dokter neuropati? Ya udah kerusakan saraf di kakimu begitu. Jadi nyerangnya itu kaki ya? Saya kaki. Saya di Bisa kaki. beda-beda berarti ya orang-orang ya. Ada yang kata teman saya ada yang di tangan, ada yang apa. I see. Oke, kalau gitu Bang, apa sih kira-kira Abang tahu nggak apa yang menyebabkan saya itu terkena diabetes? Saya Apa ada faktor keturunan segala macam? kalau saya diabetesnya kan diabetes tipe 2. Oh, Ya, artinya ini menurut dokter karena gaya hidup saya yang nggak benar.
nggak benernya di mana? Saya suka makan. Waduh, Ya, juga ikut makan. saya suka makan. Apalagi yang namanya nasi, roti, mie, Karbohidrat ya. karbohidrat tinggi, dan suka ngemil. Hmm. Nah itu dia masalahnya. Saya suka makan. Makanan bagi saya tuh cuma ada 2 macam. Enak Dan dan enak banget. Jadi apa aja saya santap. Hmm. Kalau bersisa tuh makanan anak saya ngerasanya dibuang. Saya makan. Gitu loh. Makan nasi, lauknya mie instan. Nah itu dia. Jadi ya karena suka makan lah. Habis itu malas bergerak. Kerja saya seorang tenaga pemasaran, entertain customer, makan terus. Siang makan, malam makan. Makanya berat badan saya setiap tahun bertambah. Bisa dibayangin kan, tamat kuliah dari UNAI cuma 56 kg. Itu tahun 85. Tahun 99 berat badan 73. Lalu sekitar tahun 2000-an udah 90 kilo. 94 kilo puncaknya tuh. 94. Nah, disitulah mulai terasa gejala-gejala klasik dari diabetes itu. Berarti gejala awalnya tuh udah dari lama ya sebenarnya. Udah lama, bertahun-tahun itu. Cuma saya nggak peduli. Saya nggak peduli karena saya rasa saya masih bisa kok. Masih bisa main bola, masih bisa ngapa-ngapain masih bisa. Nah, cuma pas makin lama rasa ngantuk, rasa lapar, udah makan rasa lapar, udah habis itu sering banyak minum tetap rasa haus, sering buang air kecil pada waktu malam hari. Termasuk itu kalau misalnya saya naik kereta dari Manggarai ke Bogor, saya nggak bisa tahan itu. Saya harus berhenti di stasiun Depok atau Citayam hanya untuk buang air kecil. Kadang-kadang malu juga jalan dengan teman gitu loh. Gitu. Kalau naik mobil ke Bandung, itu setiap rest area berhenti dulu. ya. Hanya untuk membuang air kecil. Nggak nyaman hidup sebagai seorang diabetes. Makanya jangan sampai diabetes. Jangan sampai ya teman-teman ya. Oke. Aku mau tanya, kan berarti baru didiagnosa itu sekitar tahun 2021 kemarin ya, Bang ya? Ya, Nah, itu maksudnya yang udah ke dokternya lah ke istilahnya. dokternya. Karena sebelumnya saya merasa kuat, Ya, nggak ada masalah. Nah, cuma karena nggak tahan tahun lalu, saya pergi ke dokter. Nah, itu dikasih obat kan ya awalnya? Dikasih obat, Itu diminum kah diminum. awalnya? Oke. Dokter kasih 2 jenis obat, ya biasalah semua orang yang pernah menderita diabetes itu biasanya dikasih obat standar. Ya itu saya dikasih untuk makan selama 2 minggu. Oke. Nah saya makan itu, memang Gula darahnya turun? setelah saya periksa gula darah saya di hari ke-14 setelah makan obat itu di apotek ya saya periksa itu gula darah turun. Dari 100 awalnya waktu diperiksa di dokter 174 174 menjadi 134. Lumayan juga. Tapi kan kata dokter batas ambang batasnya tuh harus 126 mg per desiliter. Kalau di atas 126 masih belum normal. Oke. Sorry, tadi awalnya dari 174. 74 jadi 134 setelah minum obat IC. Sebenarnya kalau saya pernah mendengar ya teman saya itu sampai di atas 200. Oh, kalau itu saya waktu sebelum diperiksa dokter saya pernah periksa secara Mandiri. di mandiri dan di waktu medical check up, medical check up di kantor itu sempat 280-an. Wow, jadi emang sebelum ke dokter itu Udah pernah. sempat ya. Rata-rata di atas 180, 200, tertingginya 280. Tapi pada saat 280 itu belum ada gejala-gejala yang menakutkan ya. menakutkan gitu. Ya, artinya saya badan saya masih bisa terima kali ya. Tapi pola makan masih tetap seperti biasa ya Bang ya. Saya nggak Saat peduli, itu. saat itu nggak peduli, makan aja, ada nasi saya santap. Kan tahu kalau saya di gereja makannya nambah terus. Saya pikir memang makanannya enak. Enak enak banget. Dan enak banget. Aduh Kalista, ini bahaya buat kita semua juga sahabat muda yang memang suka makan. Jadi memang kita harus menjaga makan. Berarti dari awal Abang bisa mengidentifikasi itu memang dari pola makan ya. Makan banyak, jajan Dan kurang gerak. dan kurang gerak. Oke.
itu adalah penyakit zaman now. Iya. Sibuk, terus nggak ada waktu untuk bergerak, itu sih alasannya. Oke, nah mungkin sebelum kita lanjut lagi nih Kak ngobrol-ngobrol sama Bang Iman, kita break dulu ya teman-teman. Dan setelah ini kita bakal lanjut lagi bahas kelanjutannya. Hai, nah kita akan lanjut ya cerita kita. Kita tadi udah dengerin kisah dari Bang Iman dari awalnya menjadi seorang diabetes. Nah, gini Bang, tadi kan Abang sempat menceritakan bahwa sudah minum obat ya, dikasih dokter obat metformin atau apalah tadi ya. Nah, terus yang saya dengar bahwa Abang ini pada akhirnya sehat tanpa obat. Nah, itu kenapa bisa kayak begitu nih Bang? Apa ada sesuatu gitu, boleh diceritakan sama kita semua Bang? Jadi dokter juga bilang obat itu memang menurunkan kadar gula darah, dan saya percaya itu. Dan memang turun. Dan turun kan dari 174 menjadi 134 dalam waktu 2 minggu. Nah, cuma kalau jadi waktu itu saya berpikir, karena sebelum pas pulang dari waktu lagi di dokter bilang nanti kembali lagi 2 minggu kemudian. Nanti kalau misalnya belum berhasil, dosisnya ditambah. Karena dokter bilang itu dosis awal itu yang lebih rendah dulu. Nah, jadi pada waktu selama pengobatan 2 minggu itu saya merasakan sesuatu yang tidak nyaman dengan efek samping dari obat. Oh gitu. Iya, efek sampingnya itu, maaf kata ya, setiap saya ke belakang buang air besar BAB, saya mengalami konstipasi yang sangat berat. Membuangnya tuh susah, keras gitu loh, sampai gemeteran saya, keringetan, nggak kuat. Saya sampai bilang sama Tuhan kok begini penyakit saya bilang, saya nggak kuat. Apa nggak ada lagi jalan lain untuk menurunkan gula darah saya selain obat ini? Nggak tahan saya. Setiap buang air besar itu kalau dalam keadaan normal kan cukup 5 menit, ini bisa sampai 1 jam belum selesai. Iya, nggak kuat, sampai berkeringat-keringat. Saya takut di situ pada waktu itu. Apalagi pada saat itu saya baru mulai ingat istri saya, anak-anak saya, apalagi yang paling kecil tuh. Waduh, gimana ini kalau saya nggak bisa kadar gula darah saya nggak bisa saya turunkan dan harus makan obat seperti ini, gitu kan? Nggak kuat saya. Lalu karena nggak kuat menahankan efek samping ini, ya puji Tuhan ada siaran-siaran kesehatannya dari Rumah Sakit Advent yang membahas tentang pengendalian kadar gula darah. Dan di situ dalam seminar online itu dibilang bahwa kadar gula darah bisa dikendalikan dengan menjalankan gaya hidup sehat, yaitu gaya hidup sehat New Start. Lalu pada waktu seminar itu saya tanya kepada dokter, kan gaya hidup sehat New Start itu ada 8 elemen ya. N itu nutrition, E itu exercise, W itu water, lalu S itu sunshine, T itu temperance, A itu air, udara, lalu R itu rest, dan T yang terakhir trust in God. Lalu saya tanya sama dokter, dari 8 elemen gaya hidup sehat New Start ini, mana yang paling berdampak kepada pengendalian kadar gula darah? Lalu dokter menjawab, yaitu dua yang pertama, nutrition dan exercise. Lalu saya setelah mendengarkan seminar kesehatan itu, saya bukalah YouTube ya. Ternyata banyak penjelasan yang mengatakan bahwa gaya hidup sehat bisa membantu untuk menurunkan kadar gula darah. Lalu karena saya nggak mau lagi mengalami efek samping yang sampai 1 jam tadi itu, efek samping yang mengerikan itu, saya bilang saya mau coba ganti
gitu. Akhirnya ya itu pada saat itu saya putuskan, saya begitu habis obat yang dari dokter, resep dokter itu di hari ke-14, hari berikutnya saya tinggalkan, stop itu, dan saya coba gaya hidup sehat lah, khususnya dalam hal pola makan dan gerak badan, exercise. Nah, Kalista, jadi kan tadi Bang Iman kan bilang bahwa merubah gaya hidup. Tentunya Bang, kalau untuk merubah gaya hidup dalam hal ini pola makan. Tadi kan awalnya Abang bilang bahwa saya itu semua saya lahap, yang nggak habis pun saya makan. Gak gampang kan Bang? Betul, nggak gampang. Gitu. Kira-kira gini aja deh, step-step awalnya untuk mencoba ya kan dalam rangka ya kan untuk supaya sehat, tapi kan harus merubah pola hidupnya, itu seperti apa nih? Yang mungkin bisa teman-teman pemirsa Omega Channel bisa dapat hal yang bisa buat ini pengalaman atau bisa dilakukan dalam sehari-hari. Kalau yang saya ingat ya, memang tidak gampang loh. Itu antara keinginan untuk menikmati makanan dan keinginan untuk hidup sehat itu benar-benar suatu pergumulan yang berat. Yeah. Tetapi karena saya bisa aja makan biasa ya, dengan makan obat. Cuma kalau ingat efek samping obat, saya langsung ketakutan. Saya bilang saya nggak mau lagi itu. Jadi nggak ada jalan lain buat saya dalam pikiran saya ini waktu itu. Saya harus ganti gaya hidup saya. Saya harus bisa merubah pola makan saya. Itu aja. Jadi Dan nggak gampang memang. Pergumulan. Anak-anak saya sampai kasihan lihat saya. Bapak kasihan mak katanya. Caranya coba Bang. Memang harus kemauan dari diri sendiri. Harus diri sendiri. Memang harus punya tekad gitu loh. Cuma ya itu begitu misalnya nih jam makan gitu ya. Ya udah saya hanya ngambil brokoli nggak saya rebus, hanya kasih air panas, tomat, ubi mentah, seperti itu yang saya makan. Ubi mentah? Ya, kacang panjang. Nasi saya udah tinggalin tuh, nasi udah saya nggak makan lagi. Ya, mie udah saya nggak makan. Ya, artinya memang rindu waktu itu ya. Aduh, kenapa saya harus tinggalkan makanan-makanan yang saya suka sebelumnya? Tapi harus saya tinggalkan. Dan untuk mengurangi rasa lapar saya, ya saya makan aja tomat sebanyak mungkin saya bisa makan, timun. Ya itulah. Saya hanya untuk yang penting jangan sampai mengalami efek samping karena obat lagi. Mungkin boleh dikasih tahu nggak Bang? Sekarang berarti pola menu makannya Bang Iman tuh kayak apa sih? Kayak ada pantangan-pantangan kah yang sekarang jadi ditinggalin gitu? Oh gitu ya? Iya, berarti totally nasi udah enggak lagi ya Bang ya? Saya dari 4 Maret sampai sekarang ini nih makan nasi itu cuma 3 kali. Waktu Lebaran karena saya ke rumah temen ya, nggak enak kalau nggak makan. Walaupun waktu itu saya bilang sama Tuhan ampuni saya, jangan bikin kadar gula darah saya naik. Tapi akhirnya memang naik loh, begitu makan lontong ya naik kadar gula darah saya. Habis itu yang kedua waktu ulang tahun saya ya ada pizza, saya makan juga nasi sedikit. Ya, yang ketiga tahun baru kemarin. Nah itu aja. Selain itu saya udah nggak pernah makan nasi lagi. Berarti yang di-cut itu karbohidrat ya Bang? Karbohidrat. Oke, tapi bener-bener cut semua karbohidrat atau hanya nasi aja yang di-cut? Tapi karbohidrat lain masih makan? Kayak kentang gitu mungkin? Oh saya masih makan. Jadi prinsipnya tuh kalau mau makan, makanlah makanan yang karbohidratnya rendah dan indeks glikemiknya rendah. Ini saya dapat ilmunya ya dari seminar kesehatan dan dari konten-konten di YouTube. Nah, jadi apa tuh makanan yang karbohidratnya rendah dan indeks glikemiknya rendah? Yaitu sayur-sayuran, buah-buahan tertentu, ya, biji-bijian, kacang-kacangan, akar-akaran. Dan beruntung ya saya atau kita sekarang yang hidup sekarang ini gampang mencari makanan yang karbohidratnya rendah, indeks glikemiknya rendah. Kita tinggal
gunakan apa namanya ini handphone, pencet apakah kentang karbohidratnya tinggi, apakah indeks glikemiknya tinggi atau rendah, pisang, alpukat, bisa ketahuan itu. Ya puji Tuhan dengan ada kemajuan teknologi kita bisa cepat mengetahui mana makanan yang cocok untuk diri kita, khususnya Kalau lauk- untuk orang Kalau diabetes. lauk gimana? Ikan? Heeh. Oh ikan makan itu kan lebih banyak proteinnya ya. Jadi memang karbohidrat lah. Karbohidratnya yang diturunkan. Oke. Selain karbohidrat, ada lagi nggak? Mungkin kayak minuman-minuman gula gitu, kayak mungkin es teler, es campur. Itu juga udah saya tinggalkan itu. Itu juga berarti Iya. enggak ya? Enak loh, waduh. Kalau minum air Es putih gitu ya? teler, es cendol, itu minum-minuman yang dulu saya suka udah saya tinggalkan. Nah, kalau setelah merubah pola makan kayak gitu, Oh ya, bagaimana- saya satu lagi, Iya. saya udah nggak ngemil dan apa namanya, saya puasa Senin dan 2 kali seminggu, setiap hari Senin dan hari Kamis. Senin Kamis. Puasa makan ya, tapi Iya. minum masih. Oke, puasa dari 6 pagi, 6 sore atau benar-benar 24 jam? 24 jam. Oh Oke. my god. Saya nggak, Dua saya kali tapi sehari. puasanya hanya hari Senin hari Kamis. Pantesan jadi kurus ya sekarang ya. Ah masa sih? Oke deh, menarik. Thank you, Niman. Kita lanjut setelah yang satu ini. Hai. Oke, kita lanjut nih, Bang. Oke. Nah, tadi kan udah ngomongin soal pola makan nih. Tapi tadi Abang bilang dari New Start itu fokusnya adalah yang nutrition and sama Exercise. exercise, benar. Nah, kalau yang dipraktekin sama Bang Iman nih sekarang exercise-nya apa nih, Bang? Sehari maksudnya dan jangka waktunya gitu kayak Gitu ya. Jadi waktu saya ke dokter itu, dokter memang menganjurkan 2 hal penting ini, nutrisi dan exercise gerak badan. Dan waktu exercise yang disarankan dokter itu adalah 5 hari dalam seminggu, setiap hari 30 menit. Tiap hari 30 menit. Ya, itu yang disarankan dokter. 30 menit setiap hari, 5 hari dalam seminggu. Dokter bilang jalan kaki aja nggak apa-apa. Jalan kaki. Jalan kaki. Jalan kakinya itu jalan biasa atau ada jalan yang agak mengeluarkan energi? Kan orang jalannya beda-beda, Bang. Ada yang kalem-kalem, ada yang jalan cepet. Nah, itu seperti apa tuh? Jalan ya, jadi jalan agak cepat. Nah, jalan agak cepat. Ya, jalan agak cepat seperti mau apa ya? Agak cepat lah jalannya, bukan jalan seperti mau Nyantai gitu. nyantai, bukan seperti Mau ngabuburit, olahraga bukan ya. ya. Nah, jalan agak cepat. Nah, itu yang disarankan oleh dokter. Nah, itu saya lakukan, tapi kan ternyata walaupun itu saya lakukan selama 2 minggu, turun makanan yang kurangi nasi dan olahraga 30 menit sehari, kan hasilnya kurang maksimal ya. Yang saya takutkan bukan hanya karena kadar gulanya turun udah bagus, tapi efek sampingnya itu. Nah, akhirnya saya ganti, saya olahraga, saya naikin jalan kakinya sampai 45 sampai 1 jam. Tapi kalau sekarang rata-rata 1 jam. Tapi tetap jenisnya adalah jalan kaki. Kalau nggak hujan. Kalau nggak hujan. Jadi saya jalan kaki di luar rumah 1 jam, itu sekitar 6.700 langkah kaki. Itu sekitar hampir 5 kilo, sekitar 5 kilo lah, 4 sampai 5 kilo. Itu saya lakukan setiap hari kecuali hari Sabtu. Itu keliling-keliling rumah aja ya maksudnya? Itu keliling-keliling kompleks. Ya, keliling kompleks, kadang-kadang kompleks perumahan yang lain supaya ganti suasana. Ya kan, kalau itu terus bosan. Itu biasa di jam berapa tuh, Bang? Ya karena saya sudah pensiun, biasanya mulai start itu antara jam 7:30 atau jam 8 Pagi. pagi. Oke. Pagi Kalista. Pagi. Malam. Tapi bisa juga siang atau sore. Iya. Yang Kan penting- sambil terima vitamin D dari sinar matahari, Oke. udara segar. Itu kalau nggak bekerja ya Bang ya. Kalau udah bekerja gitu kan pastinya mungkin malam bisa kali ya. Atau jam 6 pagi justru dong, Oh, kayak Iya. jangan. Oke. Oke.
Baik, tadi kan Kalista bilang tadi olahraga ya, udah jalan kaki aja ternyata. Sebenarnya sederhana ya, olahraganya itu hanya jalan kaki. Iya. Tetapi membutuhkan waktu 45 menit, 1 jam tuh mulai berasa. Untuk dan saya, cepat, ya. untuk saya ya. Kalau untuk orang lain kan, dokter kan menganjurkan 30 menit. Mungkin orang lain tuh 30 menit cukup. ya. Nah, tadi setelah merubah pola makan, kemudian juga ditambah dengan exercise, kira-kira berapa lama abang itu mulai merasakan perbedaan di dalam diri abang? Jadi yang saya rasakan itu ya, 3 bulan pertama itu yang terjadi adalah penurunan berat badan. Setiap bulan turunnya 2 kilo. Setiap bulan Setiap 2 bulan kilo. turun 2 kilo. Jadi dari 82 kilo turun ke 76. Jadi Maret, April, Mei. Akhir Mei itu udah 76 kilo. Dari Mei, akhir Mei tahun lalu sampai sekarang berat badan ini stabil di 76 kilo. Nah, itu entah kenapa padahal olahraganya sama gitu loh, ya kan? Nah, terus perasaan yang benar-benar nyaman ya setelah itu, sejak berat badan 76 kilo ini, setelah 3 bulan kemudian, 3 bulan itu ya bang? ya 3 berarti bulan waktunya ya? langsung terasa ringan badan ini ringan. Kalau tadinya saya masih suka buang air kecil, sekarang enggak lagi. Ya, kalau tadinya saya sering-sering minum tapi tetap merasa haus, sekarang enggak lagi. Saya baru merasa haus kalau saya terlambat minum atau kurang minum. Kalau dulu sedikit-sedikit minum. Gitu. Nah, Kalau tadinya sering lapar walau sudah makan, ya. sekarang saya bisa Menahan lah, makan, bisa maksudnya. menahan rasa lapar. Bahkan puasa saya nggak ada masalah, nggak kelaparan, nggak cari-cari makanan lagi. Tadi dibilang ke belakang kan 1 jam tuh. Oh itu sekarang udah nggak ada lagi. Lancar lah. Lancar. Gitu. Makanya saya yakin pendekatan gaya hidup sehat itu untuk orang diabetes seperti saya ya, itu cocok buat saya. Nah, mungkin aku juga mau tahu nih bang, setelah nggak minum obat dokter dan menjalankan pola hidup sehat, itu tuh sering ngecek lagi nggak kadar gula darahnya sekarang gimana nih? Kalau permulaan itu ya memang dokter kan menganjurkan harus perhatikan kadar gula darah. Ya saya waktu permulaan itu setiap minggu saya kontrol kadar gula darah saya, apotik atau di rumah sendiri. Kadang-kadang kan saya takut saya salah ngukur atau apotiknya yang salah. Ternyata setelah itu kalau kadar gula darah itu begitu turun waktu sejak minggu kedua itu udah di bawah 126 terus itu. Minggu kedua setelah menjalankan pola hidup sehat itu iya, udah langsung normal. Sampai sekarang ya. Sampai dia sekarang. Artinya tanpa minum obat pun dengan menjalankan pola hidup sehat ini, dia tetap bisa stabil gula darahnya terus di bawah 130 tadi ya? Di bawah 126. Rata-rata ya, 126. saya kadar gula darah puasa saya itu 95 sampai 110. Oh, I see. Ya. Bagus. Malah kalau setelah 2 jam setelah makan itu malah lebih rendah lagi. Terus abang pernah nggak ke dokter lagi gitu? Terus menceritakan apa yang sudah abang lakukan gitu? Ke dokter yang awal atau udah aja nggak menjalankan hidup sehat gitu aja gitu? Ke dokter awal saya nggak pergi lagi, tapi ke teman yang dokter saya ceritain. Udah teruskan aja yang begini, katanya begitu. Ya memang daripada minum obat ya Om ya, hidup sehat tanpa obat, apalagi bisa di-maintain dengan pola hidup sehat ini memang ya untuk ya jika itu berpengaruh ya di kehidupannya teman-teman ya kenapa tidak istilahnya gitu ya. Ya. Nah mungkin aku mau tanya nih, pasti ada godaan kan ya untuk stop pola hidup sehatnya ini, karena kan tadi waktu awal-awal kan itu susah kan ya, mau kita berhenti makan karbohidrat atau mau coba tiap hari mesti jalan nih olahraga, itu kan gak mudah. Saya aja lah Kalista, susah memang gitu. Iya kan? Nah itu coba ada pernah nggak godaan gitu untuk stop gitu, Untuk stop. ngelakuin pola hidup sehat ini? Yang saya rasakan semakin lama kita menjalankan gaya hidup sehat ini, semakin mudah menjalankannya. Yang berat itu di awal. Yang berat itu di awal. Sekarang nih
kalaupun kita datang ke pesta ya, orang Batak kan suka ada pesta ya. Orang Batak ya, Bang ya? Iyalah, walaupun tampang saya Jawa kan gitu. Itu bisa saya tahan gitu loh. Udah nggak terlalu apa namanya pengen makan lagi, udah nggak lagi. Dulu awal-awal aja berarti. Yang berat itu di awal. Jadi semakin lama kita menjalankan gaya hidup sehat ini, semakin mudah kita menjalankannya. Walaupun memang ya itu tadi lah Kalista, ini tantangan juga setelah buat kita semua di sini ya, buat sahabat-sahabat pemirsa Omega Channel, bahwa dengan niat yang niat. Sungguh itu buntutnya niat ya. Niat, yang sungguh-sungguh itu pasti kita bisa menjalani. Ya, cuma kan setelah sekarang saya merasakan begini, saya nyesel. Kenapa waktu lagi sehat saya nggak menjalankan gaya hidup sehat? Sesal kemudian apa namanya? Sesal kemudian, aduh peribahasa saya. Sesal kemudian pada akhirnya sehat lah gitu aja sekarang. Itu kan. Kalau bisa kan apa namanya? Dari masih sehat tetap jalankan gaya hidup sehat. Ya. Iya. Nah itu tadi teman-teman sharing kita sama Bang Iman, dan udah di spoil juga nih tadi pola hidup sehatnya itu New Start. Boleh diulang sekali lagi enggak nih Bang? Ya, New Start itu adalah gaya hidup sehat ya. New Start adalah gaya hidup sehat yang dipromosikan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 ya, Rumah Sakit Advent. Itu yang terdiri dari 8 item. New Start. N itu nutrition, E itu exercise, W itu water, S itu sunshine. Ya. Jadi harus terpapar sinar matahari setiap hari. Terus T-nya itu temperance. Artinya bisa mengendalikan selera atau mengendalikan nafsu. A itu air, udara. Lalu R itu rest. Ya, jadi jangan suka begadang. Ya, karena secara saintifik juga pada saat kita kurang tidur malam itu kadar gula bisa naik. Ya, T-nya itu trust in God. Jadi saya percaya Tuhan juga yang membantu saya untuk mengembalikan kadar gula darah saya. Tanpa Tuhan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Amin, puji Tuhan. Luar biasa loh Kalista. Luar biasa Kak Esther. Nah, kita mendengarkan kisah dari Bang Iman itu bisa menginspirasi kita semua, apalagi buat para sahabat semua yang itu tadi, yang tidak bisa menahan makan, yang kurang berolahraga. Nah, kata Bang Iman, selagi kita semua masih sehat, jalankan pola hidup sehat. Supaya jangan terlambat ya Bang ya. Jangan terlambat. Nyesel nanti kalau udah kena. Nyesel gitu ya. Jadi penyakit diabetes, karena diabetes ini nggak bisa disembuhkan. Iya betul. Ya. Dan bahkan mungkin buat teman-teman yang sudah terlanjur nih, udah kena diabetes pun mungkin boleh nih dicoba gaya hidup sehat gitu ya. Oke, jadi terima kasih banyak nih Bang Iman sudah datang di studio Omega kita yang menjadikan inspirasi buat kita semua. Terus terang saya dan Kalista juga menjadi ikutan terinspirasi ya Kak. Ikutan belajar banyak juga ya Kak Esther ya. Oke deh, nah itu dia tadi teman-teman untuk pembahasan kita di episode hari ini, dan sampai ketemu di episode berikutnya.